Upacara dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tingkat Desa Carwi, Sabtu 22 Oktober 2022 dimulai. Pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya masing-masing. Siap! Siap! Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan paling kanan. Istirahat di tempat. Gerak! Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Siap! Gerak! Penghormatan kepada inspektur upacara dipimpin oleh komandan upacara. Pada inspektur upacara. Hormat! Gerak! 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 Laporan komandan upacara. Lapor, upacara peringatan Hari Santri Nasional siap laksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tamu undangan dimohon berdiri.
Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Mana? Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Untuk formasi! Jalan! Hadap! Kanan! Yang! Tempo! Siap! Maju! Jalan!
mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Tamu undangan dan peserta upacara yang berbahagia, marilah kita sejenak tundukkan kepala seraya berdoa untuk menang para syuhada, para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hening cipta, mulai. Tamu undangan dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia
dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah resolusi jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resolusi Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah, Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa dan Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya, mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa dan Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempat masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat A. Bahwa oleh pihak Belanda, Nica, dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini. Maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan
kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan, 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan Kakitaan. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan ikrar santri. Ikrar santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar. 1. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu bersedia dan siap siaga, menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amma ba'du, alhamdulillah. Kepada para alim, para ulama yang kami hormati, kami muliakan, kepada para kiai yang kami hormati dan kami muliakan, para ustadz yang kami hormati dan kami muliakan, segenap tamu undangan yang kami hormati, dan juga kepada peserta upacara yang kami hormati dan kami banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama senantiasa panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan ke kita, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa jalankan upacara peringatan Hari Santri di level Ranting Carwi dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Untuk itu, marilah nikmat ini kita syukuri bersama lewat lisan dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa salam juga sholawat senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang akan mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Peserta upacara yang saya hormati, yang kami banggakan, berikut ini akan saya bacakan sambutan Menteri Agama pada upacara peringatan Hari Santri Jakarta 22 Oktober 2022. Adapun isinya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara santri di seluruh tanah air yang saya banggakan, dalam suasana memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober 2022, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga rahmat, berkah dan perlindungannya senantiasa menyertai kita semua. Saudara-saudara sekalian, Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Penetapan 22 Oktober merujuk pada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Sejak ditetapkan pada tahun 2015, kita pada setiap tahunnya selalu rutin menyelenggarakan peringatan Hari Santri dengan tema yang berbeda-beda. Untuk tahun 2022 ini, peringatan Hari Santri mengangkat tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Maksud tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan adalah bahwa santri dalam kesejarahannya selalu terlibat aktif dalam setiap fase perjalanan Indonesia. Ketika Indonesia memanggil santri, tidak pernah mengatakan tidak. Santri dengan berbagai latar belakangnya siap sedia mendarmabatikkan hidupnya untuk bangsa dan negara. Dulu ketika Indonesia masih dijajah, para santri turun ke medan laga, berperang melawan penjajah, menggunakan senjata bambu runcing yang telah terlebih dahulu didoakan Kiai Subekhi Parakan Temanggung. Mereka tidak gentar melawan musuh. Di Surabaya, resolusi jihad yang digelorakan Kiai Hasyim Asy'ari membakar semangat pemuda-pemuda Surabaya melawan Belanda. Di Semarang, ketika pecah perang pertempuran 5 hari di Semarang,
para santri juga turut berada di garda depan perjuangan. Di tempat lainnya sama, santri selalu terlibat aktif dalam peperangan melawan penjajah. Pada masa ketika Indonesia sudah memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka, santri juga tidak absen. Kiai Haji Wahid Hasim, ayah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, adalah salah satu santri yang terlibat secara aktif dalam pemerintahan di awal-awal kemerdekaan. Dialah bersama santri-santri dan tokoh agama lainnya turut memperjuangkan kemaslahatan umat agama-agama di Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah, pasca kemerdekaan Indonesia, santri lebih semangat lagi memenuhi panggilan Ibu Pertiwi. Mereka tidak asik dengan dirinya sendiri, tetapi terlibat secara aktif di dunia perpolitikan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan selain juga agama. Catatan-catatan di atas menunjukkan bahwa santri dengan segala kemampuannya bisa menjaga apa saja, sehingga mengasosiasikan santri hanya dengan bidang ilmu keagamaan saja tidaklah tepat. Santri sekarang telah merambah ke berbagai bidang profesi, memiliki keahlian bermacam-macam, bahkan mereka menjadi pemimpin negara. Meski bisa menjadi apa saja, santri tidak melupakan tugas utamanya, yaitu menjaga agama itu sendiri. Santri selalu mengedepankan nilai-nilai agama dalam setiap perilakunya. Bagi santri, agama adalah mata air yang selalu mengalirkan inspirasi untuk menjaga dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Menjaga martabat kemanusiaan adalah salah satu tujuan diturunkannya agama di muka bumi. Tidak ada satupun agama yang menyuruh pemeluknya untuk melakukan tindakan yang merusak harkat dan martabat manusia. Sebagai insan yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, santri selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Santri senantiasa berprinsip bahwa menjaga martabat kemanusiaan adalah esensi ajaran agama. Apalagi di tengah kehidupan Indonesia yang sangat majemuk, bagi santri menjaga martabat kemanusiaan juga berarti menjaga Indonesia. Hadirin yang berbahagia, peringatan Hari Santri bukanlah milik santri semata. Hari Santri adalah milik kita semua, milik semua komponen bangsa yang mencintai tanah air, milik mereka yang memiliki keteguhan dalam menjunjung nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, saya mengajak semua masyarakat Indonesia, apapun latar belakangnya, untuk turut serta ikut merayakan Hari Santri. Merayakan dengan cara napak tilas perjuangan santri menjaga martabat kemanusiaan untuk Indonesia. Santri Indonesia yang saya banggakan, melalui momen upacara peringatan Hari Santri tahun 2022 ini, mari kita bersama-sama mendoakan para pahlawan, terutama dari kalangan ulama, kiai, santri yang telah syahid di medan perang demi kemaslahatan bangsa dan agama. Semoga arwah para pahlawan bangsa ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku Menteri Agama patut menyampaikan terima kasih juga kepada seluruh elemen masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang hari ini sedang bersukacita merayakan peringatan Hari Santri 2022. Mari kita kepalkan tangan dan bersama-sama mengucapkan Hari Santri 2022 berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Demikian beserta upacara yang kami banggakan, kami hormati. Sambutan yang sudah saya bacakan dari Menteri Agama Republik Indonesia. Semoga kita bisa mengambil makna dan artinya dan kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sejenak berdoa memanjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai Tuhan yang melapangkan jalan ke surga bagi para penuntut ilmu, wahai Tuhan yang mengajarkan nama-nama segala sesuatu, wahai Tuhan yang memukadimahkan Iqra sebagai pembuka wahyu, wahai Tuhan yang memuliakan Adam melebihi malaikat yang diciptakan lebih dahulu, wahai Tuhan yang meninggikan derajat kaum beriman, pewaris ilmu, anugerahi kami sedikit pengetahuan-Mu agar tak sesat langkah kami menuju ridho-Mu. Wahai Tuhan yang memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, himpunlah kami bersama mereka yang mencintai indahnya alam. Wahai Tuhan yang mengutus para rasul dan para nabi, teguhkan hati kami, anak-anak kami, para santri. Wahai Tuhan yang memerintahkan kami menuntut ilmu dari buayan hingga usainya nadi, izinkan kami menitipkan negeri ini kepada para santri, karena merekalah pengemban misi para nabi, memakmurkan bumi, mengabarkan cinta ilahi. Wahai Tuhan sang pemberi rizki, mudahkan urusan para pencari tuntunan ilahi dengan izin dan kehendak-Mu ya Rabbi. Percayakanlah di tangan mereka masa depan negeri ini. Wahai Tuhan yang maha mewujudkan mimpi, izinkan kami terus berjuang menyejahterakan negeri, membangun negeri yang berdikari, mengharumkan nama bangsa dan ibu pertiwi. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najina mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, salimna mimma nakhaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Pada Inspektur Upacara, hormat. Gerak. Gerak. Gerak.
Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Persembahan lagu Subhanul Waton dan Hari Santri oleh paduan suara Fatayat Ranting Carui.
Upacara selesai. Pasukan dibubarkan. Bubar barisan. Jalan.